Pernah nggak kalian ngerasa tertekan karena dituntut harus selalu sempurna? Nah, coba kali-kali bayangin jadi Lionel Messi di pertandingan semalam. Di turnamen sebesar itu, dunia seolah nggak ngizinin dia buat jadi manusia yang bisa salah. Pas tendangan penaltinya gagal dan meleset di menit ke-8, tekanannya pasti berkali-kali lipat lebih berat. Di detik itu juga, jutaan netizen di internet udah siap-siap ngetik. Udah tua, udah habis, dan kebanyakan pemain bakal langsung down di sisa laga. Tapi malam tadi, Messi nunjukin ke kita kalau kehebatan sejati itu bukan soal nggak pernah gagal, tapi soal gimana lu ngerespons kegagalan itu. Nah, kali ini kita bahas sisi lain dari mental baja Messi yang jarang dibahas. Mari kita jujur, ekspektasi orang-orang ke Lionel Messi itu udah di tahap yang nggak manusiawi. Setelah Argentina menaklukkan dunia di Qatar 4 tahun silam, banyak yang mengira ia akan bermain tanpa beban, menganggap tugasnya sudah tuntas. Namun begitu, ia memutuskan kembali memimpin generasi baru Argentina di Piala Dunia 2026, standarnya justru dinaikkan ke level yang lebih gila lagi. Dan ironisnya, standar setinggi langit itulah yang membuat setiap celah sekecil apapun di lapangan menjadi sorotan tajam. Lihat bagaimana ketika pemain muda gagal mengeksekusi penalti, publik cenderung memberikan toleransi dengan dalih proses pembelajaran. Namun ketika Messi gagal di menit ke-8, reaksinya sangat kontras. Dunia seketika panik dan media sosial bersiap membangun narasi keruntuhan sang raja. Setiap kesalahan kecil yang dilakukan Messi tidak lagi dianggap sebagai kesialan biasa, melainkan sebagai pertanda bahwa masa kejayaannya telah berakhir. Beban psikologis seperti ini jarang terbayangkan. Ia tidak hanya bertanding melawan tim lawan, tapi dia sedang bertanding melawan waktu dan penilaian miliaran orang di dunia. Nah, disinilah mental baja yang sebenarnya itu kelihatan. Kebanyakan pemain sepak bola, bahkan yang berlabel bintang sekalipun, kalau sudah gagal mengeksekusi penalti di menit-menit awal, permainan mereka di sisa laga biasanya akan berantakan. Mereka bakal kena mental, mulai main aman, enggan memegang bola lebih lama, karena takut salah lagi atau minimal gestur tubuhnya kelihatan frustrasi. Tapi coba perhatikan apa yang dilakukan Messi setelah menit ke-8 semalam. Dia nggak milih buat sembunyi. Dia nggak membiarkan kegagalan itu mendikte sisa pertandingan malam itu. Mental baja seorang Messi itu bukan berarti dia nggak punya rasa takut atau nggak bisa sedih. Ketangguhannya justru terbukti dari bagaimana ia mampu segera mengosongkan pikirannya, melupakan kegagalan dalam hitungan detik, dan kembali mendikte permainan. Ia justru semakin aktif meminta bola, turun ke lini tengah untuk mengatur ritme, dan terus berani mengambil risiko demi membuka jalur serangan. Ia sadar, jika seorang kapten terlihat lesu, mental seluruh tim Argentina bisa ikut runtuh. Ia memilih untuk mengesampingkan egonya demi menjaga stabilitas psikologis timnya. Buat orang yang punya mentalitas biasa, tekanan setelah gagal mengeksekusi penalti itu seperti bola salju, yang makin lama makin membesar. Tapi buat Messi, tekanan itu justru dia jadikan bahan bakar. Tepat di menit ke-38, momen pembuktian itu datang. Ketika dia mendapatkan ruang sempit, tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan tembakan kaki kiri yang berbuah gol. Jika kita perhatikan selebrasinya, ekspresinya bukanlah wajah orang yang sombong atau berniat pamer. Itu adalah raut wajah seseorang yang merasakan kelegaan mendalam. Beban berat yang ia pikul sejak menit ke-8 seolah lepas seketika. Gol itu tidak hanya penting bagi papan skor, tapi itu adalah kemenangan spiritual buat Messi. Cara dia membuktikan ke dirinya sendiri kalau dia masih bisa diandalkan, kalau dia belum habis. Menariknya di tengah drama emosional itu, gol tersebut secara otomatis memecahkan rekor Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia dengan total 17 gol. Dunia mungkin bakal heboh membahas angka 17 itu, tapi bagi Messi, gol itu jauh lebih dalam dari sekadar angka di buku sejarah. Itu adalah simbol dari sebuah kebangkitan. Namun Messi tidak berhenti di situ. Dia tahu bahwa satu gol hanyalah permulaan untuk membungkam keraguan, dan dia pun terus memburu ruang di sepanjang sisa waktu pertandingan. Di babak kedua, ketika lawan mulai frustrasi dan memberikan ruang kosong di menit-menit akhir, Messi kembali mencetak gol keduanya di masa injury time.
Argentina menang 2-0, tapi sekali lagi, pertandingan itu sama sekali bukan soal angka 2-0, bukan juga soal brace yang dia cetak, tapi pertandingan itu adalah sebuah pelajaran mahal tentang bagaimana cara merespons kegagalan. Kita seringkali memuja Messi karena bakat jeniusnya, karena gocekannya, atau karena trofi-trofinya. Padahal warisan terbesar yang dia tunjukkan malam itu adalah contoh nyata tentang ketangguhan mental untuk bangkit lagi. Di usia 38 tahun, dengan segala pencapaian yang telah dia raih, dia masih mau berlari, masih mau bertarung melawan keraguan akibat gagal penalti, dan masih memiliki daya juang untuk membalikkan keadaan. Dia menunjukkan bahwa menjadi yang terbaik itu bukan berarti harus sempurna tanpa celah, tapi tentang bagaimana dia menolak untuk menyerah ketika dunia mengira dia sudah selesai. Pernah nggak kalian mikir kenapa setelah mencetak gol krusial atau memecahkan rekor dunia kemarin, Messi jarang banget selebrasi yang meledak-ledak lagi? Kita pasti masih ingat masa-masa ketika dia mencetak gol, lalu mengangkat jersey-nya menantang publik Bernabeu saat di Barcelona, atau aksi emosionalnya di Qatar saat dia menaruh kedua tangan di kupingnya di depan bangku cadangan timnas Belanda. Dulu, Messi bermain dengan kemarahan, dengan ego, dan dengan gairah besar untuk membuktikan diri kepada para peragu. Tapi sekarang kondisi psikologisnya sudah beda total. Di dunia olahraga, fase ini disebut dengan the loneliness of excellence, kesepian di puncak tertinggi. Ketika seorang atlet sudah memenangkan semua hal yang bisa dicapai manusia di bumi ini, dia nggak punya siapa-siapa lagi untuk dilawan, selain dirinya sendiri. Dia sudah selesai dengan urusan pembuktian ego. Makanya pas kemarin dia mencetak gol dan merayakannya lewat pelukan hangat bersama para pemain muda Argentina, itu bukan sekadar selebrasi gol. Itu adalah momen seorang mentor yang sedang menurunkan estafet perjuangan. Messi tahu waktunya di atas rumput hijau sudah nggak banyak. Dan bagi dia sekarang membentuk mentalitas juara generasi penerusnya jauh lebih berharga daripada memuaskan ego pribadinya. Itulah alasan mengapa sampai hari ini Lionel Messi tetap menjadi sosok yang abadi di hati para pecinta sepak bola. Pada akhirnya kita beruntung bisa hidup di era di mana kita bisa menyaksikan langsung perjalanan pria ini. Rekor 18 golnya mungkin suatu hari nanti bakal dipecahin sama generasi baru. Tapi teladan tentang bagaimana cara bangkit dari titik putih, itu yang bakal diingat selamanya. Gimana menurut kalian? Apakah mentalitas kayak gini yang bikin Messi layak disebut sebagai yang terbaik sepanjang masa? Atau ada momen lain yang menurut kalian lebih epik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.